Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang resiko hukum dan resiko operasional. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Dian Iza Mahendra NPM 1801010028, yang kedua Nur Ita Ariansi NPM 1801010049, yang ketiga Muhammad Afik Azani NPM 1801010044, dan yang terakhir Nugraheni Subekti NPM 20.01010177. Yang pertama, resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhi syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Tujuan utama manajemen resiko hukum adalah memastikan proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Contoh kasus resiko hukum. Bank H tidak melakukan legal meeting dengan baik ketika memberikan kredit modal kerja pada PTA, terutama verifikasi atau pengesahan Kementerian Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar PTA. Di kemudian hari ternyata pengurus PTA telah memasukkan pengesahan anggaran dasar PTA. Perbuatan pengurus PTA tersebut telah menyebabkan Bank H berpotensi mengalami resiko hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen resiko hukum adalah: yang pertama, keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Yang kedua, keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Yang ketiga, keharusan memiliki suatu kerja yang berfungsi sebagai legal watch, tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa, DSN, dan ketentuan-ketentuan lain. Yang ketiga, keharusan melihat dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap resiko hukum. Yang keempat, keharusan untuk menetapkan saksi secara konsisten. Yang terakhir, keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam efektivitas enforceability. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu penilaian resiko inherent untuk resiko hukum. Resiko inherent tersebut merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Lalu beberapa parameter faktor pada resiko inherent yang mencangkup dalam parameter atau indikator penting dalam resiko hukum. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, faktor litigasi. Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Litigasi memiliki beberapa indikator. Faktor tersebut dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan pihak ketiga, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi bank. Lalu yang kedua, faktor kelemahan perikatan. Perikatan adalah hubungan antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan di mana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu presentasi. Karena tidak terpenuhinya syarat perjanjian atau tidak terpenuhinya syarat yang telah disepakati, kelemahan perikatan yang dilakukan bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi resiko hukum bagi bank. Yang ketiga, faktor ketiadaan perundangan. Produk yang dimiliki bank atau transaksi yang digunakan bank akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa di kemudian hari sehingga ada potensi resiko hukum. Yang selanjutnya, penerapan manajemen resiko hukum pada perbankan syariah. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris. Direksi
direksi dan DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga, kebijakan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengadilan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko hukum. Lalu, kualitas penerapan manajemen risiko hukum. Yang pertama ada tata kelola risiko, yang kedua kerangka manajemen risiko, yang ketiga proses manajemen risiko, sistem informasi dan SDM, yang keempat sistem pengadilan risiko. Risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional bank syariah ada 5. 1. SDM. 2. Proses internal. 3. Eksternal. 4. Sistem. 5. Infrastruktur. Risiko operasional dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu frekuensi atau adalah seberapa sering kejadian itu terjadi, dan dampak. Frekuensi atau kejadian utama yang sering terjadi pada risiko operasional bank syariah adalah 1. Low frekuensi, low impact. Bank mengabaikan suatu kejadian karena biaya untuk mengelola dan memonitor kejadian tersebut lebih tinggi dari risiko yang ditimbulkan. 2. Low frekuensi atau high impact. Kejadian ini bisa berdampak besar pada bank dan bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan pada bank. 3. High frekuensi atau low impact. Kejadian ini dikelola untuk efisiensi bisnis. 4. High frekuensi atau high impact. Kejadian ini tidak relevan untuk dikelola karena apabila kejadian ini terjadi, maka bank akan segera bangkrut. 5. Secara umum, manajemen risiko operasional bank syariah hanya fokus pada kejadian yang sifatnya low frekuensi atau high impact dan high frekuensi atau low impact. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Cara mengidentifikasi dan pengukuran risiko operasional. Ada 3. Yang pertama adalah Risk and Control Self-Assessment atau RCSA. Adalah manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian. Cara yang kedua adalah Key Risk Indicator atau KRI. Cara ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Cara yang ketiga yaitu Loss Event Database atau LED, suatu manajemen risiko operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. OJK menetapkan 3 model untuk menghitung kewajiban penyediaan modal minimal. Model yang pertama adalah pendekatan indikator dasar atau PID. PID disebut juga dengan Basic Indicator Approach. Dalam penggunaan metode ini perlu diketahui dulu nilai aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Sedangkan ATMR sendiri adalah 12,5 kali beban modal resiko operasional. Model yang kedua adalah pendekatan standar. Pendekatan standar menghubungkan besarnya kegiatan usaha pada limit usaha tertentu dengan tingkat risiko operasional terkait. Model yang ketiga adalah pendekatan yang lebih kompleks atau AMA. Pada model ini,
membolehkan penggunaan semua model untuk mengukur risiko operasional sepanjang memenuhi kriteria kualitatif dan kuantitatif yang disetujui oleh pengawas. Kualitas penerapan manajemen risiko operasional bisa dilihat dengan berbagai cara. Yang pertama adalah tata kelola risiko, yang kedua kerangka manajemen risiko, yang ketiga proses manajemen risiko, dan yang keempat adalah sistem pengendalian risiko. Demikian tadi presentasi dari kelompok 7. Bimbingan dari Bu Ajeng selalu kita harapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.